Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Indriani Amelia Lestari. Kali ini, di pertemuan ini saya akan membahas mengenai perencanaan laba. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, pengertian perencanaan laba. Perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat dan digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini merupakan tugas manajemen untuk mencapai laba yang diinginkan, yaitu dengan menyusun perencanaan laba agar semua sumber daya yang ada dalam perusahaan dapat diarahkan secara terorganisir dan terkendali. Lalu, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi laba perusahaan? Yang pertama, biaya. Biaya yang timbul dari perolehan atau pengolahan suatu produk atau jasa akan memengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Biaya memengaruhi secara langsung terhadap tingkat keuntungan perusahaan karena dalam setiap aktivitas usaha tidak akan terlepas dari pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua, harga jual. Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Harga mempunyai peranan yang penting sebagai alat bantu untuk sukses dalam strategi pemasaran. Harga merupakan pertanda bagi pembeli, instrumen persaingan, dan cara meningkatkan kinerja finansial. Ketika dilakukan penetapan harga, berarti sudah dibuat sebuah rangkaian dari strategi pemasaran. Yang ketiga, volume. Volume dari penjualan dan produksi. Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa yang bersangkutan. Volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Volume penjualan merupakan suatu yang menandakan naik atau turunnya penjualan dan dapat dinyatakan dalam bentuk unit, kilo, ton, ataupun liter. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan laba. Menurut Carter, manfaat perencanaan laba adalah: yang pertama, perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Hal ini memungkinkan adanya peluang untuk menilai kembali setiap segi operasi dan memeriksa kembali kebijakan dan program. Yang kedua, perencanaan laba meningkatkan koordinasi. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan usaha-usaha dalam mencapai cita-cita. Yang terakhir, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Perencanaan laba ini mengindikasi berhasil atau tidaknya perusahaan dalam meraih kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, tugas seorang manajer atau seorang manajemen untuk membuat perencanaan kegiatan yang pada intinya memutuskan berbagai macam alternatif dan perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Lalu, hubungan perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba atau profit planning dicapai melalui penyusunan sejumlah anggaran yang apabila disatukan akan membentuk suatu rencana bisnis yang terintegrasi yang dikenal sebagai anggaran induk atau yang biasa disebut master budget. Lalu, pengertian master budget itu sendiri adalah rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi yang terdiri dari berbagai anggaran individual. Anggaran master ini merupakan alat manajemen yang sangat penting yang mengkomunikasikan rencana-rencana manajemen di dalam suatu organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan aktivitas. Lalu, jenis-jenis master budget adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah titik awal dalam penyusunan anggaran induk. Anggaran penjualan dibuat dengan cara mengalihkan unit penjualan yang dianggarkan dengan harga jual. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi ini menampilkan jumlah unit yang harus diproduksi selama setiap
periode anggaran untuk memenuhi rencana penjualan dan juga untuk menghasilkan persediaan akhir yang diinginkan. Yang ketiga adalah anggaran bahan baku langsung. Anggaran bahan baku langsung ini menunjukkan secara terperinci bahan mentah yang harus dibeli untuk memenuhi anggaran produksi dan untuk memenuhi sejumlah persediaan yang memadai. Yang keempat adalah anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung harus dihitung agar perusahaan tahu apakah jam tenaga kerja yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi atau tidak. Yang kelima, anggaran overhead manufaktur. Anggaran overhead manufaktur menunjukkan schedule seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead manufaktur dipisahkan menjadi komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Yang keenam, anggaran persediaan akhir barang jadi. Perhitungan ini diperlukan untuk menentukan harga pokok penjualan pada anggaran laporan laba rugi dan untuk mengetahui jumlah yang akan ditampilkan pada akun persediaan di neraca untuk unit-unit yang belum terjual. Selanjutnya adalah anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi menunjukkan beban yang dianggarkan selain yang berkaitan dengan pabrik di perusahaan besar. Anggaran ini merupakan kompilasi dari banyak anggaran lebih kecil yang diserahkan oleh para kepala departemen dan orang lain yang bertanggung jawab atas beban penjualan dan administrasi. Selanjutnya adalah anggaran kas. Anggaran kas menggabungkan berbagai data yang disusun dalam tahap sebelumnya. Anggaran kas terdiri atas 4 bagian utama: bagian penerimaan, bagian pengeluaran, bagian kelebihan atau kekurangan kas, dan bagian pendanaan. Selanjutnya, anggaran laporan laba rugi. Anggaran laporan laba rugi menunjukkan rencana laba perusahaan untuk periode anggaran yang akan datang, dan ini juga berlaku sebagai tolak ukur bagi kinerja perusahaan selanjutnya. Selanjutnya, anggaran neraca. Anggaran neraca ini disusun dengan memulainya pada neraca awal periode anggaran dan menyesuaikannya dengan data yang terdapat pada berbagai schedule. Selanjutnya adalah tips menyusun master budget. Yang pertama, menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, memperhatikan biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, menyediakan informasi secara lengkap. Dan yang keempat, menetapkan sebuah pencapaian, karena budgeting ini bukan hanya sebuah rencana. Sekian penjelasan materi di pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.